Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryono Channel, dan untuk video kali ini kita akan update token Bitgar Breeze lagi guys. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan tentang kabar dari project-project cryptocurrency guys. Dan jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Oke, di sini kita kutip dari Breeze Bitgar atau Bitgar Pro. Dia mengatakan siapapun yang tidak membeli Breeze pada tahap ini jelas tidak tahu proyek atau proyek apa yang bagus. Gert dan tim mendorong semua founder di Bybit Coin Market Cap untuk meningkatkan atau mengintegrasikan USDT dan USDC on BRC 20. Ikuti Bitgar Pro untuk berita lebih lanjut guys. Oke, kita langsung aja kutip dari Analytic Insight, dan di sini dikatakan Polygon Matic harus melakukan ini untuk mengalahkan kinerja Bitgar. Blockchain biaya gas 0, Bitgar adalah ancaman bagi Polygon Matic. Pertumbuhan ekosistem Polygon Matic perlu ditingkatkan dan produk-produk mengganggu Bitgar memberikan keunggulan di pasar. Lalu Polygon Matic telah menghadapi tekanan besar dari proyek kripto yang akan datang, terutama proyek berbasis EVM atau AVM. Di antara banyak proyek yang saat ini menjadi perhatian untuk proyek Polygon adalah Bitgar Breeze. Pakar kripto mengatakan Bitgar Breeze memiliki potensi untuk melampaui kapitalisasi pasar Polygon Matic. Tim Polygon Matic harus mengalahkan kompetisi Bitgar agar proyek tersebut dapat membukukan pertumbuhan yang signifikan. Cara terbaik adalah melakukan lebih baik daripada Bitgar. Ini hanyalah beberapa perkembangan Bitgar yang perlu diketahui Polygon. Jadi bangun blockchain tanpa biaya gas, dan salah satu hal utama yang perlu dilakukan Polygon Matic adalah membangun blockchainnya sendiri, dan ini adalah salah satu perkembangan terbesar yang membuat Bitgar menonjol dari Polygon Matic. Dan jika Polygon Matic mampu bersaing dengan Bitgar, maka tim harus membangun blockchain tanpa biaya gas. Dan biaya gas Bitgar adalah 0,0001 US dollar. Itulah sebabnya Bitgar tersebut sebagai rantai tanpa gas pertama. Setiap proyek kripto yang ingin bersaing dengan Bitgar harus memiliki rantai biaya gas lebih rendah dari ini. Selain itu, rantai Polygon Matic harus lebih cepat daripada 100.000 TPS dari blockchainnya si Bitgar ya. Wah, ini sih berat sih ya kalau misalkan si Polygon Matic harus membangun ekosistem atau blockchain yang lebih rendah dan lebih cepat dari Bitgar Breeze guys. Bangun ekosistem dengan pertumbuhan tercepat. Tim Polygon Matic juga harus mengalahkan Bitgar sebagai ekosistem yang tumbuh paling cepat. Ini adalah salah satu alasan terbesar mengapa Bitgar baik-baik saja dan ekosistem Bitgar adalah yang paling cepat berkembang. Faktanya tim Bitgar mengembangkan produk dan proyek lebih cepat. Yang menumbuhkan ekosistem lebih cepat, tim Polygon Matic harus meningkatkan kecepatan dalam mengembangkan produk. Laju penambahan produk ke jaringan perlu ditingkatkan. Jadi tingkatkan utilitas jaringan. Salah satu hal yang telah dilakukan tim Bitgar adalah meningkatkan utilitas jaringan. Ada begitu banyak produk yang ditambahkan oleh tim Bitgar, termasuk jembatan Bitgar USDT dan USDC. Produk ini meningkatkan utilitas proyek Bitgar yang kemudian akan meroketkan harga Bitgar. Tim Polygon perlu melakukan hal yang sama. Intinya bahwa Polygon Matic perlu membuat proyek kripto yang lebih kuat daripada Bitgar untuk mengalahkan kompetisi ini. Sayangnya ini mungkin memakan waktu yang cukup lama ya kalau misalkan si Polygon Matic ini mengupdate jaringan utilitasnya seperti Bitgar gitu ya.
Karena kalau kita lihat dari tujuan Polygon Matic dulu itu kan untuk menjembatani si Ethereum ya, jaringan ERC20. Buat yang keberatan dari gas fee-nya, dia bisa menggunakan jembatan si Polygon Matic. Namun dengan hadirnya si Bitger Breeze, nah di sini Polygon Matic mungkin khawatir ya, si investornya si Polygon Matic akan berpindah atau bermigrasi memindahkan aset mereka ke jaringan BRC20 atau jaringan Bitger Chain. Wow. Jadi buat teman-teman semua, tetap disclaimer on dan dear guys, jangan lupa kalian gunakan uang yang aman agar kalian nggak nangis di pojokan. Oke, di sini kita kutip dari Coin Market Cap ya. Jadi harga dari Bitger itu 0,0055 rupiah, menurun sekitar 0,53%, dan untuk market capnya saat ini itu di 2,3 triliun ya. Untuk market cap secara keseluruhan itu sekitar 5,5 triliun, dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu meningkat sekitar 52,17%, sekitar 14 miliar rupiah. Tapi kalau kita lihat dari market capnya si Polygon Matic untuk si Bitger, jika dia akan mengungguli si market capnya si Matic, itu kayaknya sih berat ya, butuh beberapa tahun ke depan gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan, karena sebuah project cryptocurrency itu banyak kemungkinan guys. Kemungkinan dia ngepump dan kemungkinan dia dump, tergantung seberapa kuat project dari kripto tersebut ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pasar kripto, Bitger itu memang stabil ya untuk harganya, dan mampu bertahan di pasar beruang. Dan kalau kita lihat di sini untuk market capnya si Polygon Matic itu sekitar 59 triliun guys. Market cap secara keseluruhan ada 74 triliun, dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu ada sekitar 12 triliun. Meningkat sekitar 61,81%. Wow. Jadi kalau kita lihat dari total supply-nya itu jauh ya dari Polygon Matic dan Bitger. Namun di sini kemungkinan itu ada. Jadi kita tetap harus disclaimer on dan dear guys. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini target dari harga Bitger itu bisa tercapai guys. Ya minimal di akhir tahun harganya di 1 rupiah atau 0, rupiah aja sudah lumayan ya guys. Oke, mungkin untuk kabar dari Bitger Breeze untuk saat ini kita cukup sampai di sini dulu guys. Apabila ada update terbaru kita update di next video. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. Jangan lupa disclaimer on dan dear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.